Halo semuanya, selamat datang di Mahasiswa Channel. Gimana nih kabar teman-teman semuanya selama bulan Ramadan ini? Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa terus menjalankan puasa selama 1 bulan ini. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau membahas soal-soal tentang kontrasepsi yang biasanya muncul pada saat tes CPNS ataupun uji kompetensi kebidanan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, komen, like, dan share. Serta teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram bisa langsung klik link yang ada di description box. Di grup Telegram biasanya aku kirim soal-soal latihan setiap harinya disertai dengan pembahasan. Dan kalau teman-teman pengen diskusi lebih lanjut, bisa di grup Telegram. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soal nomor 1. Seorang wanita berusia 30 tahun, P2A0, datang ke BPM bersama suami, mengatakan ingin menggunakan KB IUD. Apakah kontraindikasi dari penggunaan alat kontrasepsi tersebut? A. Penderita penyakit trofoblast yang ganas. B. Penderita penyakit tiroid. C. Penderita hipertensi. D. Penderita diabetes. E. Penderita kanker payudara. Oke, teman-teman, di sini ibunya ingin menggunakan IUD dan yang ditanyakan itu adalah kontraindikasinya. Kontraindikasi itu adalah suatu kondisi yang dimana ibu ini tidak boleh untuk menggunakan IUD gitu. Nah, jadi kontraindikasi dari AKDR atau IUD itu sendiri, yang pertama apabila sedang hamil, kemudian perdarahan vagina yang tidak diketahui, radang alat kelamin, penyakit trofoblast yang ganas, berkali-kali terkena infeksi panggul, ukuran rahim yang kurang dari 5 cm, TBC pelvik, dan kelainan bawaan rahim. Nah, sesuai dengan sumber yang sudah saya sebutkan ini, berarti nomor 1 udah jelas ya teman-teman, kontraindikasi dari penggunaan alat kontrasepsi IUD atau AKDR itu adalah yang A, penderita penyakit trofoblast yang ganas. Nomor 2, seorang perempuan akseptor KB pil mengalami muntah setelah 2 jam mengkonsumsinya. Apa tindakan yang harus dilakukan perempuan tersebut? A. Segera minum pil yang lain. B. Minum pil pada hari berikutnya. C. Minum 2 pil sehari. D. Tes kehamilan. E. Tidak melakukan hubungan seksual sampai siklus haid berikutnya. Nah, teman-teman, di sini kasusnya ibunya ini akseptor KB pil dan setelah minum dia muntah setelah 2 jam minum pil tersebut. Teman-teman perlu ketahui, jika, akseptor KB pil muntah dalam waktu 2 jam, maka segera ambil pil yang lain untuk dikonsumsi atau dapat juga menggunakan kontrasepsi lainnya. Jika muntah hebat dan diare terjadi lebih dari 24 jam, maka pil dapat diteruskan jika tidak memperburuk keadaan. Jika muntah dan diare berlangsung sampai 2 hari atau lebih, maka cara penggunaan pil mengikuti cara penggunaan pil lupa. Yang seperti biasa ya teman-teman, kalau lupa minum 1 hari, harus minum berapa pil, kalau lupa 2 hari, nah seperti itu ya aturannya. Nah, jadi di sini kasusnya ibunya ini muntah setelah 2 jam mengkonsumsi pil. Artinya, sesuai dengan pilihan A sampai E, jawaban yang tepat itu adalah yang A, segera minum pil yang lain. Lanjut nomor 3, seorang perempuan berusia 22 tahun P2A0 datang ke puskesmas ingin menjadi akseptor KB yang tidak mengganggu produksi ASI. Anak terakhir berusia 3 bulan, ibu memiliki riwayat diabetes mellitus dan ibu sudah mendapatkan haid pertama setelah bersalin. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140 per 90 mm hidrogirum. Apa jenis kontrasepsi yang sesuai untuk klien tersebut? A. MAL. B. Suntik progestin. C. Suntik kombinasi. D. IUD. E. Pil. Oke, teman-teman di sini anak terakhir ibunya itu berusia 3 bulan, artinya ibunya baru melahirkan 3 bulan yang lalu, punya riwayat DM dan sudah mendapatkan haid pertama. Di sini ibunya pengen KB yang tidak mengganggu produksi ASI. Nah, tekanan darah ibunya pun ini tinggi ya teman-teman, 140 per 90. Jadi di sini, yang tidak mengganggu produksi ASI itu adalah KB yang tidak hormonal ya, serta di sini karena ibunya punya tekanan darah yang tinggi, maka, KB-KB hormonal ini kita singkirkan, yaitu seperti suntik dan pil. Berarti untuk pilihan yang B, C, dan E, ini udah kita kesampingkan, tersisa option A dan D, yaitu metode aminorelaksasi dan IUD. Dua-duanya sama, tidak mengganggu produksi ASI,
Kemudian, dua-duanya juga bisa digunakan untuk, ibu yang mengalami atau menderita hipertensi. Tapi syarat untuk metode amenorelaktasi itu adalah ibunya ini belum mengalami haid. Tapi di sini ibunya sudah mengalami haid setelah bersalin. Artinya untuk metode amenorelaktasi sudah tidak bisa digunakan oleh ibunya. Nah, berarti nomor 3 jawaban yang tepat itu adalah yang D, IUD. Kita lanjut ke nomor 4. Seorang perempuan berusia 27 tahun, 1 minggu yang lalu baru saja melakukan pemasangan KB implan, datang ke puskesmas dengan keluhan lokasi pemasangan implan sedikit nyeri, dan ada satu bagian implan yang keluar. Hasil pemeriksaan suhu 36,5 derajat Celcius, tidak ada kemerahan pada area pemasangan, dan tidak ada cairan nanah dan kapsul yang lain masih ada di tempat insersi. Apakah penanganan yang tepat untuk keluhan yang dialami klien tersebut? A. Mencabut kapsul yang keluar dan mengganti dengan yang baru di tempat insersi berbeda. B. Mencabut semua kapsul dan memasang pada lengan yang lain. C. Mencabut kapsul yang keluar dan kapsul lainnya dibiarkan di dalam. D. Tanpa mencabut kapsul mengganti metode KB. E. Memasukkan kembali kapsul yang sudah keluar. Nah, di sini kasusnya ibunya ini, mengalami keluhan pada lokasi pemasangan implan dan ada satu bagian implan yang keluar. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, baik itu suhu, kemudian pemeriksaan pada daerah, pemasangan implannya tidak ada kemerahan, kemudian tidak ada keluar cairan nanah, artinya tidak ada tanda infeksi. Dan kapsul yang lainnya ini masih ada di tempat insersi, artinya hanya satu yang keluar dari tempat, pemasangannya. Jadi teman-teman, yang sering terjadi pasca pemasangan implan itu adalah ekspulsi. Ekspulsi itu terjadi, pengeluaran secara spontan alat kontrasepsi dari tempat insersinya, dalam hal ini adalah, kapsul implannya ini. Tapi di sini kita lihat lagi, apabila, yang terlepas itu hanya satu bagian dan ternyata tidak ada tanda-tanda infeksi, maka lakukan, pemasangan lagi kapsul implannya itu di tempat yang berbeda. Namun apabila muncul tanda infeksi, kemudian, eee tidak bisa lagi walaupun satu kapsulnya itu masih ada, tapi sudah muncul tanda infeksi, maka yang harus kita lakukan adalah mencabutnya dan mengganti di lengan yang lainnya atau mengganti metode KB sesuai dengan keinginan klien. Nah, di sini, untuk satu bagian implan yang lainnya itu masih ada di tempat insersi dan tidak ada tanda infeksi. Artinya jawaban jawaban yang tepatnya itu adalah yang A, mencabut kapsul yang keluar dan mengganti dengan yang baru di tempat insersi yang berbeda. Untuk, kapsul implan yang satunya tidak perlu kita keluarkan ya, teman-teman. Oke, kemudian lanjut ke nomor 5. Seorang perempuan berusia 25 tahun P2A0 datang ke rumah sakit dengan keluhan terlambat haid 3 minggu. Pemeriksaan PPT hasilnya positif, IUD masih ada dalam rahim dan tampak. Klien ingin mempertahankan kehamilan. Apa tindakan yang harus dilakukan bidan? A. USG. B. Melepas IUD secara perlahan. C. Memberi pil KB. D. Membiarkan IUD di dalam rahim. E. Memberikan multivitamin. Nah, ini kasusnya ibunya ini sudah mengalami kehamilan ya karena PPT-nya positif, tetapi IUD-nya masih ada di dalam rahim. Artinya AKDR in situ ya. Jadi 50% kehamilan intrauterin dengan AKDR in situ itu biasanya mengalami abortus spontan dan 50%-nya itu ada juga kehamilannya yang bertahan sampai usia aterem. Ada beberapa golongan yang mengalami abortus spontan kemudian menjadi septikemia, atau shock septik. Nah, jadi di sini kita lihat lagi teman-teman, kalau kliennya ini tidak menginginkan kehamilan, maka yang kita lakukan adalah pengakhiran kehamilan. Tetapi apabila kliennya ingin mempertahankan kehamilan, maka yang dilakukan adalah melepas IUD secara perlahan dengan syarat filamennya ini tampak. Jadi di sini di soal kliennya ini ingin mempertahankan kehamilan dan IUD-nya ini pun masih ada dalam rahim dan masih tampak, artinya memenuhi syaratnya ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepatnya itu adalah yang B, melepas IUD secara perlahan. Ketika IUD sudah dilepas, walaupun sudah terjadi kehamilan, maka resiko untuk terjadinya abortus spontan itu, hanya 25%. Nah, oke jawaban nomor 5 B ya, teman-teman.
Oke teman-teman, itu tadi 5 soal tentang kontrasepsi. Semoga apa yang aku bahas barusan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin masih bingung bisa paham dengan adanya penjelasan ini. Dan untuk teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, sekali lagi bisa klik link yang ada di description box supaya teman-teman juga bisa lebih banyak lagi diskusi tentang materi-materi kebidanan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.